Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 11201800096, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi semester 4, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Sari Ramadan MPDI. Nah, langsung saja saya di sini akan membahas tentang korupsi. Nah, korupsi ini adalah tindakan manipulasi keuangan untuk memperkaya diri sendiri yang secara tidak langsung merugikan negara dan perekonomian negara. Nah, setiap tindakan korupsi ini melibatkan seorang individu maupun kelompok. Korupsi telah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Nah, dalam pasal-pasal tersebut terdapat 33 tindakan yang termasuk dalam korupsi. Dari 33 tindakan tersebut dapat dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dalam penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan gratifikasi, korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara, korupsi yang terkait dengan pemerasan, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, dan korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam penggadaan. Selanjutnya, modus-modus dalam korupsi. Nah, modus-modus dalam korupsi ini berbeda-beda ya. Ada yang modus suap menyuap, ada modus penggelapan, ada modus anggaran ganda, dan ada modus pemotongan anggaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya tersebut terdapat 2 aspek, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Nah, dari aspek perilaku individu ini sendiri ada 3 sifat ya, yaitu yang pertama sifat tamak atau rakus. Nah, sifat tamak atau rakus ini sendiri adalah sifat dari seorang individu yang serakah. Dia sudah berkecukupan tapi merasa kurang, hidupnya kurang-kurang, dan ini mempunyai hasrat dan besar untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya, yang kedua ada moral yang kurang kuat. Nah, seorang individu yang moralnya kurang kuat ini mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi, ya. Yang ketiga ada gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua ada aspek sosial. Nah, perilaku koruptor ini dapat terjadi karena dorongan dari keluarga yang sangat kuat untuk seorang individu melakukan tindak korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Nah, faktor eksternalnya tersebut ada 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang pertama ada faktor politik. Politik merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi pada kepentingan politis pemegang kekuasaan. Nah, yang kedua ada faktor hukum. Nah, faktor hukum ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang kurang mencukupi kebutuhan. Dan faktor yang terakhir ada faktor organisasi. Selanjutnya ada dampak dari korupsi tersebut, yaitu yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat,
Yang ketiga ada dampak birokrasi pemerintah. Yang keempat ada dampak politik dan demokrasi. Yang kelima ada dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam ada dampak terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketujuh ada dampak terhadap pelayanan dan keamanan. Yang kedelapan ada dampak kerusakan lingkungan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.